Salam pelantar kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi kesempatan ini kita akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat buat petani pemula ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan komen channel Adi Chandra ini ya. Yang mana channel ini adalah membuat edukasi dalam perawatan kelapa sawit tersebut. Bukan untuk menjelekkan, ini adalah cara kita dalam berkebun kelapa sawit untuk petani mandiri. Petani mandiri itu harus menggunakan mindset. Mindset itu adalah meningkatkan hasil produksi kita, meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas kelapa sawit kita. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, seluruhnya di yang mana berada, jadi di sini kita adalah dalam metode browning atau menunas pelepah yang tidak berfungsi lagi. Itu sangat membutuhkan pengalaman juga, membutuhkan ilmu yang harus kita tahu. Sepengetahuan kita di sini, dalam perawatan menunas atau browning kelapa sawit itu, yang pertama itu adalah kita menggunakan Songgo 1. Jadi di sini ada berbeda-beda pendapat. Kalau di umur bawah TBM masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu tidak boleh membuang pelepah dari 58, 48 pelepah. Itu sangat berpengaruh terhadap buah. Buah itu akan menyebabkan oleh kecil. Sebenarnya itu tidak ada sebenarnya. Sebenarnya itu tidak ada. Jadi di sini kita ambil secara logik, secara akal sehat, secara pikiran kita cerdas sebagai untuk kedepannya agar kita sukses. Jangan terpengaruh dengan toko si A dan toko si B, karena toko si A tidak melakukan pembrowningan dan sedangkan toko si B melakukan pembrowningan, tetap buahnya sama-sama besar. Besar buah bukan tergantung pada pelepah. Besar buah bukan tergantung pada pupuk. Dan besar buah bukan tergantung daripada batangnya. Jadi, sahabat-sahabat, besar buah itu tergantung pada apa? Ya, besar buah itu tergantung pada jenis tanaman kita. Apa itu jenis tanaman kita? Yaitu mungkin tanaman kita itu jenis bibit unggul, yang mana bibit unggul itu buahnya besar-besar. Ada yang buahnya kecil-kecil. Ya, tergantung situ. Jadi ada penyebabnya juga. Ada yang menyebabkan batangnya kecil nanti kalau apabila kita overbrowning. Itu batang kecil itu dipengaruhi oleh unsur yang tidak cukup. Unsur hara yang tidak cukup. Jadi unsur hara yang tidak cukup itu akan menyebabkan batang itu, sawit itu akan kecil. Tapi kalau unsur haranya cukup, maka batangnya tetap akan seperti biasa. Yang mana kita lakukan dan kita praktekkan di lapangan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, seluruh yang ada di Indonesia, ini kita cerdaskan bangsa Indonesia, kita buka logika kita buka akal pikiran kita. Bahwasanya berkebun kelapa sawit ini tidak sulit. Kita tanam, lalu kita praktekkan, bertahun-tahun, berpuluhan tahun kita coba. Tapi hasilnya tetap bagus. Kalau kita perawatan dari dasar udah tahu sampai yang ke atasnya. Jadi buat sahabat-sahabat, di sini kalau kita mau panen, itu mau turun buah, mau turun pelepah, mau tidak turun buah, turun pelepah, tidak ada berpengaruh terhadap besar buah. Besar buah itu adalah tergantung pada jenis bibit. Tidak berpengaruh terhadap pupuk dan tidak berpengaruh terhadap batang. Jadi apa? Jadi jenis bibitnya. Jadi pertumbuhan kelapa sawit itu yang pertama didasari dengan ada dasarnya. Yang pertama itu adalah kadar air yang harus cukup terhadap kebun kelapa sawit. Kalau air tidak tercukupi di lahan tersebut, tidak tercukupi pada kondisi kelapa sawit kita, itu percuma saja kita melakukan pemupukan, melakukan segala hal perawatan, itu tidak akan berhasil. Tetap akan rendah hasil produksi kita. Karena menjaga kadar air atau kelembapan tanah itu sangat sulit, yaitu dengan ada tempat-tempatnya. Maka ditonton channel Adi Chandra dan YouTube Adi Petani. Semua situ komplit. Jadi buat sahabat-sahabat petani, untuk pembesar buah, untuk pembatang buah, besar batang, untuk menjaga buah agar besar, agar batang itu tidak kurus atau genting, itu tidak berpengaruh terhadap tunas dan potongan pelepah. Itu semuanya tergantung pada jenis bibitnya. Oke, sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Pokoknya intinya besar buah tuh ditunas batang atau besar batang itu tidak ada berpengaruh terhadap browningan, tapi berpengaruh terhadap bentuk dan jenis bibit yang kita tanam. Oke, sahabat-sahabat, itulah penjelasan dari petani. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam pelantar Indonesia.